Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eka Sandi Chandrasa. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris dari Neo Santara ATK Center Fotokopi and Digital Printing. Pada kesempatan kali ini saya mau membawakan tentang ringkasan eksekutif mengenai bisnis retail Neo Santara ATK Center ini. Seperti apa? Langsung aja. Kota Malang sering dikenal sebagai kota pendidikan karena banyaknya kampus yang berdiri di kota ini, baik itu negeri maupun swasta. Walaupun tingkat luas daerahnya itu lebih kecil dibandingkan wilayah kabupatennya, namun kota Malang ini memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, di mana bisa kita temui dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan yang sebagaimana kita sudah kenal. Maka dengan banyaknya wilayah pendidikan di kota Malang, tingkat kebutuhan untuk memenuhi peralatan sekolah itu sangat tinggi. Berdasarkan peluang tersebut, maka kami mendirikan Neo Santara ATK Center ini. Neo Santara ATK Center Fotokopi and Digital Printing itu merupakan usaha retail yang bergerak di perdagangan retail dan jasa percetakan. Usaha ini juga menawarkan beragam produk alat tulis kantor, jasa percetakan, dan fotokopi. Di mana alamat dari Neo Santara ATK Center Fotokopi and Digital Printing ini berada di Jalan Veteran nomor 3, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Di mana retail ini juga berjarak 50 meter dari pintu gerbang Veteran Universitas Negeri Malang. Neo Santara ATK Center juga memiliki visi dan misinya nih dalam mengoperasikannya. Yang pertama, visi bisnis, yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul di bidang penyediaan ATK, alat tulis kantor, dan pelayanan jasa dalam bidang fotokopi dan percetakan. Yang nomor 2-nya, menjadi perusahaan penyedia berbagai macam kebutuhan alat tulis kantor yang terlengkap dan terpercaya dari berbagai merek-merek terbaik dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Yang ketiga, menjadi perusahaan percetakan yang mengutamakan kualitas, tanggung jawab, dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada misi bisnis dari Neo Santara ATK Center Fotokopi and Digital Printing. Yang pertama, menjadi toko swalayan modern di bidang office and school, top ATK, digital printing, dan fotokopi dengan konsep lebih lengkap, murah, mudah, dan nyaman. Yang kedua, memberi loyalitas dan rasa kepuas belanja kepada para pelanggan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan keefektifan dalam berbelanja tanpa rumit dengan mengaplikasikan teknologi berbasis internet dan digital. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aditya Wijilestari sebagai Direktur Utama pada Neo Santara ATK Center Fotokopi and Digital Printing. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di perusahaan saya. Jadi yang pertama, di sini ada pemegang saham umum yang dipegang oleh Ibu Ika Zutiasari SPD MPD. Lalu juga ada direktur utama yaitu saya sendiri Aditya Wijilestari, dan saya membawahi koordinasi manajer yang ada di bawah saya. Jadi yang pertama yaitu ada manajer umum yang dipegang oleh Ibu Adinda Meirina, lalu ada sekretaris juga yang dipegang oleh Ibu Eka Sandia Chandrasa. Lalu juga ada staf administrasi yang dipegang oleh Ibu Afifah Rosida, dan mereka semua membawahi tugas kepala supervisor yang dipegang oleh Ibu Hanin Afifah Citra. Dan Ibu Hanin Afifah Citra juga membawahi marketing retail dan marketing project di perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Merina sebagai manajer utama pada retail Neo Santara ATK Center. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif.
Nusantara ATK Center Digital Printing and Photocopy memiliki 4 keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu lokasi retail yang sangat berdekatan dengan kampus negeri maupun swasta di kawasan Kota Malang, yaitu Kampus 1 Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian, keunggulan kompetitif yang kedua yaitu retail ini menyediakan produk ATK dan jasa percetakan maupun fotokopi dengan harga yang ekonomis. Keunggulan kompetitif yang ketiga yaitu kami menyediakan produk ATK yang lengkap dan beragam merek. Segmen yang menjadi target pasar retail ini adalah pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, strategi penetapan harga adalah di bawah 50.000 untuk semua produk. Untuk memperluas target dan pemberian informasi, kami memiliki website brand. Kemudian mempromosikan melalui media sosial maupun katalog produk, serta bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Beragam merek yang kami tawarkan antara lain Joyko, Kenpo, Pepper One, Snowman, dan masih banyak lagi. Kemudian, keunggulan kompetitif yang terakhir terkait dengan MSDM perusahaan. Kami hanya merekrut orang dengan keterampilan kewirausahaan yang baik dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Tenaga kerja dipilih dengan latar belakang pendidikan yang baik. Hal ini disesuaikan dengan era digital dan industri yang berkembang saat ini agar Nusantara ATK Center dapat bersaing di pasaran dengan retail sejenis. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi. Nusantara ATK Center Digital Printing and Photocopy telah memiliki titik fokus sebagai pembeda dengan retail sejenis. Retail ini lebih memfokuskan terhadap pelayanan yang dapat dinikmati oleh semua segmen. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu variasi barang tersedia. Pada retail ini, kami menyediakan produk ATK sekaligus jasa cetak serta fotokopi, sehingga sangat cocok bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan, percetakan, kepenulisan, dan perkantoran. Yang kedua yaitu kedalaman produk. Retail Nusantara ATK Center fokus terhadap penyediaan produk alat tulis kantor, sehingga berbagai produk mendasar alat tulis menulis tersedia di sini. Yang ketiga adalah harga yang ditawarkan. Pada Nusantara ATK Center adalah harga pasar. Hal ini dilakukan agar dapat menjangkau masyarakat ekonomi kelas menengah bawah atau para pelajar yang notabene ingin memenuhi kebutuhan kelengkapan alat tulis dengan harga yang terjangkau. Yang keempat adalah mutu barang. Retail kami tetap mengutamakan mutu dan kualitas barang pada jasa maupun pada produk alat tulis kantor, sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen. Yang kelima adalah banyaknya layanan pribadi. Retail Nusantara ATK merekrut karyawan dengan seleksi yang tepat. Kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk melayani konsumen. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat melayani konsumen dengan sopan, cepat, tanggap, dan tentunya komunikatif. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pelanggan 24 jam pada saluran internet. Yang keenam adalah suasana toko yang diciptakan senyaman mungkin untuk pelanggan. Terdapat pemasangan sound system dengan memutar lagu-lagu dengan suasana yang tepat sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, kita juga mengutamakan kebersihan. Terdapat pekerja yang khusus menangani bagian kebersihan seperti membersihkan toilet, memberikan pengharum ruangan, serta menjaga kebersihan lantai. Yang ketujuh adalah tata letak toko atau layout toko. Kami membagi menjadi 2 lantai dalam pelayanan produk kami. Lantai pertama untuk produk ATK dan lantai kedua untuk jasa cetak maupun fotokopi. Pada penempatan produk ATK, kami juga menerapkan penempatan display produk yang sesuai, seperti Windows display, interior display, dan exterior display. Selanjutnya adalah jalan penghubung.
Neo Santara ATK Center berada di pusat kota atau berada dalam kawasan Central Business District. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses retail tersebut. Yang terakhir adalah pelayanan purna jual. Untuk membangun citra perusahaan, kami memiliki pelayanan pasca penjualan, yaitu dengan memberikan garansi pada produk-produk tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Afifah Zikra. Di sini saya menjabat sebagai Supervisor Neo Santara ATK Center Fotokopi dan Digital Printing. Survei dan evaluasi pasar kami dibagi menjadi dua, yaitu kecenderungan pasar dan target pasar. Kecenderungan pasar kami dilakukan dengan analisis kompetitif SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan kami dapat bertanggung jawab, disiplin kerja, dan tidak mudah menyerah. Kami juga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta ramah terhadap pelanggan. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan kami yaitu kurang kreatif, inovatif, ulet, dan teliti, serta berubahnya kondisi perekonomian. Yang ketiga ada kesempatan atau peluang. Ini membuat kami yakin ke depannya usaha ini akan berkembang dengan baik, dan budaya masyarakat yang konsumtif, serta mayoritas masyarakat di daerah ini adalah pelajar dan pegawai. Yang keempat ada ancaman atau hambatan. Toko baru yang serupa dengan usaha ini dengan usaha yang lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada target pasar. Neo Santara ATK Center berlokasi di Kota Malang, Jalan Veteran nomor 3, di mana daerah ini dekat dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perkuliahan, dan perkantoran, serta tidak jauh dari pemukiman penduduk. Segmen pasar usaha ini mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, perkantoran, dan masyarakat sekitar. Usaha ini tidak memandang kalangan dan kelas sosial, bisa dari anak-anak hingga dewasa, kalangan atas bawah, dan hampir semua membutuhkan jasa ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi penetapan harga. Neo Santara ATK Center menggunakan strategi penetapan harga di bawah Rp50.000, yang mana patokan kisaran harganya berdasarkan kualitas produk, sehingga di antara barang yang satu dengan yang lainnya terdapat perbandingan harga yang berbeda-beda, dan juga menetapkan harga yang lebih dari pertimbangan pasar. Selanjutnya, saya akan membahas strategi promosi. Neo Santara ATK Center menggunakan 3 strategi promosi penjualan, yaitu yang pertama, customer promotion, yaitu dengan mengajak konsumen agar melakukan pembelian produk yang ditawarkan. Yang kedua ada sales force promotion, yaitu dengan menggunakan promo-promo untuk peningkatan penjualan. Dan yang terakhir ada business promotion, yaitu dengan mendapatkan pelanggan baru dan menjaga interaksi beserta komunikasi kepada konsumen agar peningkatan penjualan lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas saluran bisnis retail Neo Santara ATK Center Fotokopi dan Digital Printing. Kami telah memaksimalkan semua saluran retail mulai dari saluran toko fisik, saluran internet, hingga saluran katalog. Pada saluran toko fisik ini, barang-barang dagangan bisa dicari, ditemukan, dan dipilih oleh konsumen, sehingga konsumen bisa melihat barang dalam keadaan langsung dan asli, serta bisa membandingkan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Selanjutnya, Neo Santara ATK Center juga menyediakan saluran katalog. Katalog dicetak setiap bulannya untuk memberitahu atau menginformasikan kepada pelanggan tentang update barang baru, diskon, dan promo yang ada di perusahaan kami. Katalog tersebut disediakan di depan pintu toko dan dibagikan secara gratis kepada pelanggan yang akan masuk ke toko retail Neo Santara ATK Center. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan mengetahui update harga barang sebelum memasuki toko, supaya pelanggan bisa menyesuaikan keadaan finansial sebelum membeli barang. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aditya Wijayastari, selaku Direktur Utama di Neo Santara ATK Center Digital Printing dan Fotokopi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengadaan barang dan penjualan. Jadi di Neo Santara ATK Center ini terbagi menjadi 3 proses dalam rencana pengadaan barang, yaitu yang pertama ada tahap pra penjualan, lalu ada tahapan proses penjualan, dan yang terakhir ada tahapan pasca penjualan.
Jadi yang pertama yaitu adalah tahapan pra-penjualan. Jadi di dalam proses pengadaan barang, Neosantara ATK Center Digital Printing and Photocopy memilih melakukan dengan dua sistem, yaitu yang pertama adalah sistem beli putus dan selanjutnya ada sistem konsinyasi. Sistem beli putus adalah bagian pembelian ini akan melakukan pembelian barang yang nanti akan dibeli secara langsung melalui kontrak ataupun tidak melalui kontrak kepada perusahaan manufaktur ATK yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sebagai contoh di PT Silo Indah Pratama dan PT Stadler Indonesia. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah sistem konsinyasi. Bagian pembelian akan menerima dan mengelola beberapa barang konsinyasi dari beberapa merek terbaik yang ada di Indonesia yang sudah terpilih seperti sepatu, tas, atau beberapa alat elektronik sebagai penunjang kelengkapan alat perkantoran seperti itu. Lalu yang kedua adalah tahapan proses penjualan. Jadi proses penjualan dan pelayanan jasa di Neosantara ATK Center ini akan dilakukan dengan dua cara. Jadi yang pertama secara offline maupun secara online. Jadi yang pertama yaitu secara offline. Retail Neosantara ATK Center ini memiliki saluran toko fisik yang ada di Jalan Veteran nomor 3, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Proses pelayanan toko juga dibuka mulai dari pukul 6 hingga pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Proses penataan toko sendiri untuk digital printing, fotokopi, dan ATK tentunya itu dipisahkan. Jadi untuk di lantai pertama itu difokuskan untuk toko swalayan ATK atau ATK Centernya. Lalu yang ada di lantai kedua atau lantai atas sebagai tempat untuk percetakan dan digital printing. Lalu yang kedua yaitu proses penjualan secara online. Untuk penjualan dan pelayanan online, Neosantara ATK Center akan memasuki semua platform online yang ada pada era sekarang ini, seperti platform Shopee ataupun Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Neosantara ATK Center juga akan melayani atau memasuki saluran retail website. Jadi dari perusahaan sendiri itu mempunyai website tersendiri untuk memudahkan para pelanggan untuk memesan ataupun melakukan pelayanan jasa secara pribadi oleh CS kami yang buka secara 24 jam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan atau investasi dan sumber pendanaan. Nah, yang pertama yaitu dana aktiva tetap mencapai 3.512.700.000 dengan rincian sebagai berikut. Lalu yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar itu mencapai 1.710.000.000 rupiah yang terdiri dari yang pertama ada barang dagangan senilai 1.500.000.000 rupiah. Lalu yang kedua ada gaji pegawai senilai 150 juta rupiah dan selanjutnya ada biaya promosi senilai 60 juta rupiah. Jadi total kebutuhan dana itu ada 5.122.700.000 rupiah dan sumber pendanaannya yaitu ada dari investasi pemilik senilai 3.122.700.000 rupiah dan melakukan peminjaman bank senilai 2 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Rosida. Saya menjabat sebagai staf administrasi di perusahaan retail Neosantara ATK Center Printing dan Fotokopi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi distribusi yang dilakukan oleh perusahaan kami. Jadi, Neosantara ATK Center menggunakan strategi distribusi yaitu strategi insentif, di mana kami menempatkan produk dagang kami secara eceran. Dan selain itu, kami menggunakan satu saluran distribusi yaitu produsen konsumen. Dan juga kami bisa ditemui di
website resmi kami yaitu www.carinusantara.com dan juga beberapa platform online yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya yaitu perencanaan jalur distribusi barang yang dilakukan oleh perusahaan retail Nusantara ATK Center, fotokopi dan digital printing. Jadi perusahaan kami menggunakan jalur distribusi campuran, yang pertama tradisional dan yang kedua vertikal. Kami akan menggunakan jalur distribusi tradisional ketika pedagang besar, produsen, dan retail masing-masing merupakan usaha yang mencari keuntungan mereka sendiri. Dan kami akan menggunakan jalur distribusi vertikal ketika produsen, distributor, dan retail merupakan sebagai sistem terpadu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara perusahaan retail Nusantara ATK Center, fotokopi dan digital printing ini melakukan pengelolaan image bisnis, merchandising, dan promosi. Jadi perusahaan kami melakukan 5 cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi target sasaran pemasaran. Jadi target sasaran pemasaran kami yaitu pelajar, mahasiswa, dosen, bahkan pegawai kantoran yang menyesuaikan dengan pendapatan, budaya, letak geografis sesuai dengan konsumen tersebut. Yang kedua yaitu menentukan tujuan akhir berdirinya perusahaan retail ini. Jadi perusahaan kami memiliki tujuan akhir yaitu membantu pemasukan wilayah Malang Raya dan juga membantu konsumen untuk mencari alat tulis kantor yang mudah, murah, dan dapat dijangkau. Yang ketiga yaitu menentukan public relation, yaitu merupakan tugas dari subdivisi pemasaran. Jadi mereka memiliki tugas untuk menyebarkan pesan melalui semua media, baik media cetak, online, offline, tentang keberadaan perusahaan retail ini. Yang keempat yaitu menjadikan karyawan sebagai brand ambassador sehingga menarik minat konsumen untuk berbelanja dengan aman, mudah, dan nyaman di Nusantara ATK Center ini. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dengan berbagai cara seperti memberikan hadiah-hadiah pada acara tertentu, memudahkan akses untuk mencari barang, melengkapi fasilitas-fasilitas, memberi tempat parkir yang luas, dan juga kami mengadakan seperti testimoni atau feedback sehingga menjadi acuan untuk kedepannya bagi perusahaan retail kami.